Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Widiarto 83 Mobil Balikpapan. Ini turbo canter. Jadi di video pertama kita sudah informasikan cara kerja turbo ya, animasi sedikit tentang cara kerja turbo. Oke, ini cara kerja turbo Mitsubishi Canter. Sini seri mesinnya 4D34. Oke teman-teman, kita lihat dulu pertama bagian-bagian dari udara masuk mobil ini. Pertama di situ ada air cleaner di bawah sini ya, atau saringan udara. Itu rumah saringan udara. Kemudian udara masuk ke saluran ini, kemudian masuk ke sisi bagian sebelah kanan saya ini. Kemudian udara akan ditekan masuk ke pipa saluran masuk yang warna orange. Kemudian udara masuk ke intercooler. Setelah intercooler dia akan masuk ke sini. Ini intake manifold. Jadi prinsip kerja turbo itu adalah memanfaatkan tekanan gas buang untuk menarik dan menekan udara yang bersih dari air cleaner. Jadi di turbo ini ya, di sebelah kiri sini, di sini ada turbinnya, kemudian di sini ada pumpnya, pump impellernya di sini, impeller pump. Dia terhubung dengan satu shaft. Ketika gas buang masuk di sebelah sini ya, sini ada gas buang, di situ ada baling-balingnya di sini. Maka otomatis yang sebelah sini, sebelah kanan sini ya, pumpnya ini akan terputar juga. Jadi perputaran itu yang menyebabkan tertariknya udara masuk, kemudian ke intake manifold. Kalau mobil biasa yang tanpa turbo, dia hanya memanfaatkan kevakuman pada saat langkah hisap pada mesin. Tapi kalau dengan turbo, dia akan menambah daya dorong gas baru yang masuk ke mesin. Jadi ini akan meningkatkan efisiensi volumetris pada mesin. Jadi mesin itu ya, ketika dia cc-nya misalnya 4000 cc, dia tidak maksimal 4000 pada saat dia tanpa turbo. Jadi ketika mesin 4000 cc pada saat langkah hisap misalnya, itu yang masuk, udara yang masuk ke mesin itu enggak 4000 cc murni. Karena apa? Karena dia ada tahanan aliran dari saringan udara, kemudian tahanan aliran dari intake manifold, tahanan aliran dari saluran-salurannya, kemudian ada tahanan aliran dari diameter valve. Jadi walaupun valve in itu lebih besar, tapi dia tidak maksimal masuk udara yang ke mesin. Jadi ditambahlah yang namanya turbo, seperti itu ya. Kemudian ada lagi satu lagi pengaruhnya adalah temperatur mesin. Karena kalau temperatur panas kan udara memuai, jadi volume yang masuk nggak bisa maksimal. Dengan adanya turbo, dia akan menstandbykan atau udara yang bertekanan itu dia siap-siap di intake manifold itu, udah siap. Jadi ketika langkah hisap, kevakuman satu ya, ditambah dengan tekanan kevakuman ditambah dengan tekanan turbo, maka akan menyebabkan menaikkan efisiensi volumetris pada mesin. Oke, di turbo ini pasti ada yang namanya ini ya, vakum begini atau kadang-kadang motor. Ini namanya wastegate actuator. Jadi ini model vakum. Jadi wastegate actuator ini fungsinya untuk menurunkan kinerja turbo pada saat tekanan pada intake ini ya, yang masuk ini kan tekanan yang masuk ke sini, tekanannya sudah berlebihan. Jadi ketika tekanannya ini mampu mendorong, ini bukan hisap yang dorong, mampu mendorong wastegate actuator, dia akan membuka gerbang yang di belakang sini. Jadi gas buang nggak melalui impeller, tapi langsung ke knalpot seperti itu. Jadi fungsinya untuk menurunkan kerja turbo. Karena kalau putaran tinggi, turbonya dipaksa kerja terus, dan tekanan di mesin juga berlebihan, akan menyebabkan kerusakan pada mesin. Itu salah satu wastegate actuator. Memang wastegate actuator ini ada dua macam ya, ada yang vakum, kemudian ada VNT. VNT itu variable nozzle turbo, ada yang VGT, variable geometry turbo. Yang pasti prinsipnya itu secara elektrik, tapi secara fungsi dia juga ada perubahan. Kalau turbo ini kan bekerja di kecepatan menengah ya. Tapi kalau yang VGT VNT, dia kecepatan rendah pun sudah memberikan andil yang bagus untuk mesin. Itu VGT dan VNT. Memang kalau VGT itu
mobil Mitsubishi, biasanya kalau VNT itu ada di Hilux, di mobil-mobil Toyota. Oke teman-teman, itu aja tentang turbo, semoga bermanfaat. Kalau ada yang nanya silahkan ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.